Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sedang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Kasihnya memperharaukan yang percaya kepadanya, yang terpanggil dalam satu harapan, bagai tubuh Kristus Tuhan. Hanya satu pengharapan bagi yang dipanggil Tuhan, peliharalah kesatuan rohnya dalam damai sejahtera. Renungan pelita hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 9 dan 10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sering sekali mengabaikan tentang aspek sejarah dalam hidup ini. Ada orang yang nyata-nyata berkata tidak menyukai pelajaran sejarah. Mengapa demikian? Karena mereka ingin mencoba menguasai sebuah perjalanan sejarah terkait tentang hal-hal yang terjadi di dalam dunia ini. Tetapi kemudian mereka mengakhiri segala sesuatunya itu karena mereka berkata ini adalah sesuatu hal yang melelahkan badan. Saya ingin berkata kepada saudara, memang manusia memiliki sejarahnya. Manusia lahir dan kemudian menciptakan sejarahnya. Tetapi yang sangat penting adalah bukan sejarah manusia saja, tetapi Allah berada di balik sejarah itu. Ketika kita berkata history, ternyata yang terbaik adalah kisah di balik itu adalah tentang Dia. Dan inilah sebenarnya yang sedang direncanakan Allah di dalam keberadaan kita sebagai umat pilihannya. Kita diciptakan, kita dipanggil, dan kita dikuduskan. Semua itu memiliki maksud. Dan maksud itu hanya kita dapatkan ketika kita mendengarkan nats ini, bahwa ternyata kita sedang dipersiapkan untuk berada di bawah satu kepala. Dan kepala itu adalah Kristus. Dan barang siapa yang telah dibaptis, beriman kepada Kristus, dan hidup sebagaimana prinsip kerajaan sorga, tentu Kristus adalah kepalanya. Bahwa Kristus itu memang harus menjadi manusia, karena ketika Kristus menyatakan dirinya kepada manusia, itu adalah bagian kerajaan Allah yang nyata dalam dunia ini, yang akan membawa kita kepada suatu perubahan yang sangat signifikan. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mensyukuri tentang penyataan rahasia ini, karena kita mendapatkan warisan itu dari Kristus yang merupakan kepala dari segala sesuatunya, baik di sorga maupun di bumi. Bumi ini adalah tempat kita untuk sementara. Ini bukan milik kita, tetapi kita diizinkan untuk mengelola segala sesuatu yang ada di bumi ini. Tetapi kepala kita adalah Kristus. Dan barang siapa yang mendahulukan Allah di dalam setiap perilakunya, dalam setiap tindakannya, maka dia adalah bagian dari kerajaan surga. Mari saudaraku hidup dalam sukacita ini, karena kita sedang dipersiapkan untuk waktu yang sedang berlangsung akan kesudahan segala sesuatunya, dan kita bersama-sama dengan Kristus dalam pemerintahannya. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas kekuatan dan firman yang kami terima pada hari ini. Engkau telah merencanakan sesuatu hal yang besar yang tak dapat terselami oleh pikiran umat manusia.
Dan Engkau telah menetapkan kepala satu-satunya, yakni Kristus, yang akan memerintah di atas segala sesuatunya. Ampuni kami Bapa, karena kami sering sekali lalai dengan segala panggilan ini. Kami menganggap bahwa kami adalah super power, kami orang hebat, tetapi sebenarnya tugas kami bukan itu, melainkan merendahkan hati kami supaya nyata kerajaan-Mu di dalam dunia ini. Terpuji Engkau dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.